Perkenalkan, nama saya Dionysius Alfiano Marcel Leonardo. Saya dari kelompok 9 Komunikasi Interpersonal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang relationship yang saya ambil dari sumber di kiri bawah ini. Hubungan antar manusia sangatlah penting, karena ketika kita kehilangan dari hubungan pada waktu yang panjang, maka akan menimbulkan stres, keraguan diri, dan Anda mungkin menemukan kesulitan untuk manage atau mengatur dasar kehidupan Anda sehari-hari. Peneliti menunjukkan dengan jelas bahwa sangatlah penting kontributor atau penyumbang kebahagiaan, tambahan uang, pekerjaan, dan kebutuhan. Hal itulah yang disebut hubungan yang akrab atau dekat dengan orang lain. Pada dasarnya, peneliti menunjukkan bahwa paling penting dalam sebuah hubungan yaitu saling menyumbangkan kebahagiaan berupa uang, pekerjaan, dan waktu. Itulah disebut dengan hubungan dekat dengan seseorang. Keinginan untuk berhubungan santai universal bisa dijalankan oleh pria dan wanita, homo dan hetero, dan juga yang muda dengan yang tua. Untuk memulai hubungan yang baik, kita periksa dulu hubungan yang telah dijalani dengan menanyakan kepada diri sendiri apa yang hubungan lakukan untuk kita. Apa keuntungan dan kerugiannya? Fokus pada hubungan yang umum saja, seperti pertemanan, romansa, keluarga, dan pekerjaan. Dan berikut adalah keuntungan yang bisa kita peroleh dari sebuah hubungan. Yang pertama, keuntungan utama dalam hubungan yaitu membantu kita untuk mengurangi kesepian, membuat kita merasa bahwa ada seseorang yang peduli, menyukai, melindungi, dan akhirnya mencintai kita. Yang kedua, melalui kontak dengan orang lain, kita belajar pelajari tentang diri kita dan melihat diri kita sendiri dari perspektif yang berbeda dalam peran yang berbeda juga. Yang ketiga, hubungan antar pribadi menyumbang keceriaan. Tanpa hubungan, mungkin kita lebih sering merasa depresi, dan depresi ini dapat berlanjut menjadi sakit, tekanan, dan hal yang lainnya. Yang keempat, keuntungan lain yang paling umum adalah dapat memaksimalkan kesenangan dan meminimalisir rasa sedih. Dan yang kelima, kontak dengan manusia adalah satu cara paling baik untuk melindungi dari intelektual, fisik, dan emosi kita. Namun dari keuntungan tersebut ada juga beberapa kerugian yang kita dapatkan dari sebuah hubungan yang sebenarnya mau tak mau harus kita jalani. Yang pertama, hubungan dekat menekan kita untuk mengungkapkan diri kita dan mengekspos apa yang mudah diserang. Kedua, hubungan menambahkan kewajiban kita untuk seseorang. Mungkin tadinya kita memiliki waktu luang pribadi, dan sekarang kita memiliki kewajiban untuk berbagi waktu bersama orang lain. Yang ketiga, hubungan dekat bisa menuntun kita ke hubungan bebas lainnya. Kita terkadang menyukai seseorang, namun orang itu tidak sejalan dengan kita. Yang keempat, semakin dekat suatu hubungan, semakin sulit emosi yang ada dapat dihancurkan. Yang kelima, tentu saja rekan kita akan menghancurkan hati kita. Rekan kita bisa saja meninggalkan kita kapanpun dan melepaskan luka yang mendalam di dalam hati kita. Nah, untuk mengimbangi sebuah hubungan dari kerugian yang dihadapi, ada beberapa langkah dalam sebuah hubungan, yaitu relation stakes. Pada bagian kali ini, kita akan menjelaskan tentang relationship yang bersumber dari sumber yang sama dari slide-slide sebelumnya, yaitu yang ada di kiri bawah ini. Hubungan antar pribadi juga memiliki aturan dan tahapan agar hubungan itu dapat terbangun dengan kokoh pada masing-masing individu. De Vito memberikan gambaran tahapan hubungan melalui model hubungan 5 tahap yang menguraikan tahap-tahap penting dalam pengembangan hubungan. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, kontak atau bisa dibilang hubungan. Pada tahapan ini kita mengenal adanya perceptual kontak. Kita melihat, mendengar, membaca pesan dari seseorang. Kontak ini biasanya dimulai dengan hubungan impersonal dulu, dan dengan sendirinya interaksi menjadi terikat dalam komunikasi
yang mempersilahkan itu semua. Tahap kontak ini adalah waktu pertama kali kita melihat seseorang atau yang disebut first impression. Menurut beberapa peneliti, selama tahap inilah, dalam 4 menit pertama interaksi awal, kita memutuskan apakah kita ingin melanjutkan hubungan ini atau tidak. Pada tahap inilah penampilan fisik begitu penting, karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati secara mudah. Namun demikian, kualitas-kualitas lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan, dan dinamisme juga terungkap pada tahap ini. Jika kita menyukai orang ini dan ingin melanjutkan hubungan, kita berlanjut ke tahap kedua. Tahap kedua adalah involvement atau keterlibatan. Dalam tahap ini, pengertian sudah sama, sudah terkoneksi, dan mengembang. Keterlibatan seseorang menjadi penting, dan kita bisa mengetesnya. Misalnya, kita bisa membuat banyak pertanyaan menyangkut tentang rekan kita. Pada tahap ini, keterlibatan tahap pengenalan lebih jauh ketika kita ingin mengikatkan diri kita untuk lebih mengenal orang lain dan juga mengungkapkan diri kita. Jika ini adalah hubungan yang bersifat romantik, mungkin kita melakukan kencan pada tahap ini. Jika ini merupakan hubungan persahabatan, kita mungkin akan melakukan sesuatu yang menjadi minat bersama, seperti pergi nonton bioskop atau nonton konser bersama-sama dan sebagainya. Lalu tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, kita berkomitmen dengan diri sendiri dan mengembangkan hubungan di mana rekan kita menjadi teman dekat atau sahabat dan kekasih. Peran antara keduanya saling berubah karena adanya komunikasi interpersonal secara intim. Pada tahap keakraban, kita mengikatkan diri kita lebih jauh pada orang ini. Kita mungkin membina hubungan primer, di mana orang ini menjadi sahabat baik atau menjadi kekasih. Komitmen ini dapat mempunyai berbagai bentuk, seperti perkawinan, membantu orang ini, atau kita mengungkapkan rahasia terbesar kita kepada orang ini. Tahap ini hanya disediakan untuk sedikit orang saja. Kadang-kadang hanya 1, kadang 2, atau 3, atau 4 orang saja. Jarang sekali orang mempunyai lebih dari 4 orang sahabat akrab, kecuali dalam keluarga. Yang keempat adalah deterioration atau kerusakan. Hubungan yang buruk terjadi oleh kelemahan dalam ikatan antara teman atau kekasih. Fase pertama biasanya karena ada ketidakpuasan antar pribadi yang mengakibatkan keadaan yang menjadi memburuk. 2 tahap berikutnya merupakan penurunan hubungan. Ketika ikatan di antara kedua pihak mulai melemah, pada tahap kerusakan ini, kita mulai merasa bahwa hubungan ini mungkin tidaklah sepenting yang kita kira sebelumnya. Kita berdua mulai semakin jauh, makin sedikit waktu senggang yang dilalui bersama. Kalaupun kita saling bertemu, hanya berdiam diri, tak bicara untuk mengungkapkan diri. Jika tahapan ini berlanjut, kita memasuki tahapan pemutusan. Yang kelima adalah tahapan repair atau perbaikan. Ketika pasangan merasa keadaan menjadi memburuk, mereka memperbaiki hubungannya, bagaimana mereka memecahkan masalah dan mencari solusi yang terbaik. Dan yang terakhir adalah dissolution atau pemutusan. Terputusnya hubungan pada tahap ini saat dimana ikatan antara individu yang hancur. Pada awalnya, keduanya membentuk sebuah interpersonal separation yang memisahkan letak individu. Tahap pemutusan adalah pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua pihak. Jika bentuk ikatan itu adalah perkawinan, pemutusan hubungan dilambangkan dengan perceraian. Walaupun pemutusan hubungan aktual dapat berupa hidup berpisah, ada kalanya terjadi perdaan. Kadang-kadang ketegangan dan keresahan makin meningkat, saling tuduh, permusuhan, dan marah-marah terus terjadi. Dalam bentuk materi, inilah tahap
ketika harta kekayaan dibagi dan pasangan suami istri saling berebut hak pemeliharaan anak. Tetapi ini pula saatnya bagi keduanya untuk membina hidup baru. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, dan saya akan lanjutkan ke teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang movement among the states. Hubungan tidaklah statis. Kita terus berpindah dari satu tahap ke tahap yang lebih besar. Dalam perjalanan ini, adanya step movement, turning point, dan relation license. 1. Step movement. Pada model 6 tahap, di atas menggambarkan jenis-jenis dari pergerakan yang berlangsung pada international relationship. Dalam model tersebut, jika dapat menemukan 3 jenis panah, yaitu the exit arrow, the vertical arrow, dan the self-reflexive arrow. 1. The exit arrow menunjukkan bahwa setiap tahap menawarkan kesempatan untuk keluar dari hubungan. Contoh, setelah berkata hello, kamu dapat juga berkata goodbye. Kedua, the vertical arrow. Antara tahap yang mewakili kenyataan bahwa Anda dapat pindah ke yang lain, baik ke tahap yang lebih intens atau ke tahap yang kurang intens. Yang ketiga, the self-reflexive arrow. Tanda panah yang dari tingkat yang sama atau tahap menandakan bahwa hubungan apapun dapat menjadi stabil pada setiap titik. Sebagai contoh, terus menjaga hubungan akrab pada tingkat keakraban atau keintiman tanpa memperburuk atau akan kembali ke tahap keterlibatan yang kurang intens. Kedua, turning point. Bergerak melalui berbagai tingkatan berlangsung secara bertahap dan dalam lompatan. Seringkali Anda maju dari satu tahap ke tahap lain secara bertingkat. Selain produk gerakan bertahap ini, ada hubungan timbal balik, yaitu menurut Baxter dan Bullis tahun 1986. Ada beberapa peristiwa hubungan yang penting yang memiliki konsekuensi untuk individu-individu dan hubungan dan mungkin berubah arah lintasan. Contoh, hubungan yang berjalan lambat mungkin mengalami peningkatan pesat setelah kencan pertama, ciuman pertama, pertemuan pertama seksual, atau pertemuan cemara dengan pasangan anak. Turning point atau timbal balik sering positif sebagaimana contoh di atas, namun ada juga yang negatif sebagai contoh pada pelaksanaan pertama, yaitu seorang pasangan yang tidak setia, berbohong tentang masa lalu, kecanduan melemah, kemungkinan akan menjadi titik balik yang signifikan bagi banyak hubungan romantis. Yang ketiga, the relation. Izin untuk memutuskan beberapa hubungan sebagai hasil dari level hubungan Anda. Anda memiliki izin yang paling besar untuk berkata atau melakukan sesuatu hal yang Anda tidak miliki pada tingkat kontak atau influence. Anda bisa lebih leluasa dalam menggambarkan hubungan atau Anda bahkan membatasi hubungan dalam beberapa hubungan relationship. Izin adalah timbal balik atau simbang, artinya setiap orang memiliki izin yang sama. Namun, dalam satu titik, sisi tidak simbang artinya hanya salah satu yang memiliki izin yang lebih besar, sehingga terjadi perselingkuhan, contohnya diskriminasi, dan lain-lain. Yang D, saya akan menjelaskan tentang relationship theory. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan hubungan komunikasi, tentang mengapa dan bagaimana kita harus mengembangkan dan membubarkan hubungan kita. 1. Attraction theory. Teori ini didasari dari hubungan pada dasar daya tarik seseorang. Banyak orang yang tertarik dengan orang lain karena beberapa faktor. Faktor tersebut adalah 1. Similarity atau kesamaan. Jika Anda membangun atau mengkonstruktif pasangan Anda berdasarkan kepada persamaan prinsip, kemungkinan pasangan Anda akan berpandangan atau bertindak dan berpikir banyak seperti Anda. Walaupun ada pengecualian, kita umumnya menyukai orang yang sama dengan kita dalam hal kebangsaan, suku bangsa, kemampuan, karakteristik fisik, kecerdasan, dan khususnya sikap dan selera. Maka penting sikap, makin penting kesamaan perkawinan antara dua orang yang perbedaan sikapnya besar. Misalnya, lebih memungkinkan berakhir dengan perceraian ketimbang perkawinan antara dua orang yang sangat bermiripan. Yang kedua, complementary. Walaupun banyak orang berpendapat bahwa orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bersatu, ada pula orang lain yang berpendapat bahwa kutub yang berlawanan saling tarik-menarik. Ancangan yang terakhir ini mengikuti prinsip saling melengkapi atau complementary.
Sebagai contoh, misal seorang yang sangat dogmatis, apakah orang ini akan tertarik kepada orang lain yang juga dogmatis, atau ia akan tertarik kepada orang yang tidak dogmatis? Prinsip kesamaan atau similarity menamakan bahwa orang ini akan tertarik kepada orang yang mirip dengannya, artinya sangat dogmatis. Prinsip komplementaritas meramalkan bahwa orang ini tidak akan tertarik kepada mereka yang tidak serupa dengannya. Ketiga, proximity. Saat kita melihat keatraktifan seseorang, kita menemukan bahwa seorang akan berada pada jarak yang dekat dengan kita. Seorang dapat dikatakan teman bila memiliki kesempatan besar untuk berinteraksi dengan orang lain secara dekat. Jika kita mengamati orang yang menurut kita menarik, mungkin kita menjumpai bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal atau bekerja dekat dengan kita. Ini barangkali merupakan suatu temuan yang paling sering muncul dari riset tentang daya tarik antar pribadi. Dalam satu telaah yang paling terkenal, Leon Festinger, Stanley Schachter, dan Kurt Hart meneliti persahabatan di kompleks asrama mahasiswa. Mereka menemukan bahwa perkembangan persahabatan dipengaruhi oleh jarak antar unit-unit di mana mereka tinggal. Makin berdekatan kamar siswa, makin besar kesempatan mereka menjadi sahabat. Mahasiswa yang menjadi sahabat adalah mereka yang punya kesempatan terbesar untuk saling berinteraksi. Seperti mungkin telah diduga, jarak fisik paling penting pada tahap-tahap awal interaksi. Sebagai contoh, selama hari-hari pertama kuliah, kedekatan atau proximity, baik di kelas maupun di asrama, sangat penting. Pengaruh kedekatan ini berkurang dengan meningkatnya peluang untuk berinteraksi mereka yang berjarak yang lebih jauh. Yang selanjutnya, performance, kita tertarik dengan orang yang memberikan kita reward. Seorang yang dapat dimintakan tolong. Situasi ini menunjukkan bahwa kita mempercayai seseorang berdasarkan upayanya. Kita menyukai orang yang menghargai atau menguatkan kita. Penghargaan atau pengukuhan dapat bersifat sosial, misalnya pujian, atau bersifat material, misalnya hadiah atau promosi. Tetapi penghargaan dapat berakibat sebaiknya. Bila berlebihan, penghargaan kehilangan efektivitasnya dan dapat menimbulkan reaksi negatif. Orang yang terus-menerus memberikan penghargaan kepada kita dengan segera membuat kita waspada, dan pada akhirnya kita mulai berhati-hati dengan apa yang dikatakannya. Juga agar efektif, penghargaan harus tulus dan tidak didasari oleh kepentingan pribadi. Lanjut, physical attractiveness dan personality. Menghargai kesuksesan seorang berdasarkan fisik dan kepribadian, kita mungkin lebih familiar dengan orang yang lebih atraktif daripada yang tidak atraktif. Bila kita mengatakan, saya merasa orang itu menarik, barangkali yang kita maksudkan bahwa orang itu menarik secara fisik atau kepribadian, atau mungkin cara berperilaku menarik. Kebanyakan dari kita lebih menyukai orang yang secara fisik menarik ketimbang yang secara fisik tidak menarik. Dan kita lebih menyukai orang yang memiliki kepribadian yang menyenangkan ketimbang yang tidak. Umumnya, kita meletakkan karakteristik-karakteristik positif kepada orang yang menurut kita menarik, dan karakteristik-karakteristik negatif kepada orang yang kita anggap tidak menarik. Jika kita diminta untuk menduga-duga mengenai kualitas yang dimiliki seseorang yang belum kita kenal, barangkali kita akan mengemukakan kualitas yang positif jika kita merasa bahwa orang itu menarik, dan karakter negatif jika kita menganggap orang itu tidak menarik. Sejumlah besar penelitian telah memperkuat dugaan ini. Dalam salah satu telaah, misalnya psikolog pria muda yang dilatih menjadi ahli terapi memberikan sambutan dan dukungan lebih hangat kepada wanita yang menarik ketimbang wanita yang tidak menarik. Lanjut, sosioekonomik dan educational status. Kepercayaan populer bahwa antara pria dan wanita heteroseksual, laki-laki lebih tertarik pada fisik seorang wanita dari status sosial ekonominya, dan memang penelitian menunjukkan bahwa wanita menggoda di internet dengan menekankan atribut fisik mereka, di mana laki-laki menekankan status sosial ekonomi mereka, menurut Witty tahun 2003. Menarik, ada juga laki-laki yang mempertimbangkan status sosial ekonominya dalam membuat keputusan hubungan yang romantis, sedangkan kaum wanita menemukan status sosial ekonomi yang lebih tinggi itu lebih menarik. Pria menemukan justru sebaliknya. Pria
bahkan kemungkinan yang lebih besar dari hubungan romantis dari seorang wanita yang lebih rendah dalam status sosial ekonomi daripada mereka. Lanjut, pria menemukan wanita dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi kurang menyenangkan dan kurang setia, dan sebagai hasilnya melihat kurang likelihood sampel datanya dari hubungan romantis dengan wanita tersebut, menurut Great Meyer tahun 2007. Yang terakhir adalah reciprocity of liking, timbal balik dari keinginan. Hal ini banyak kita rasakan, bahkan dijumpai dari setiap pengalaman kita. Pikiran kita cenderung pada orang yang kita anggap menyukai, dan kita menghampiri yang kita anggap menyukai kita. Reciprocity of liking juga mengetahui timbal balik dari ketertarikan atau keinginan yang dilihat dari sebuah atau berbagai situasi. Anggota kelompok yang mengatakan bahwa anggota lain tertentu seperti mereka nanti akan mengekspresikan keinginan yang lebih besar untuk anggota ini daripada lainnya. Bahkan bukti menunjukkan bahwa orang suka atau likers, orang-orang yang seperti orang lain pada umumnya lebih dari mereka menyukai orang yang tidak mengungkapkan keinginan tersebut, menurut Eswick dan Finkel tahun 2009. Sekian presentasi saya. Materi bisa dilanjutkan oleh yang pemateri selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ricardo Lemos dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan materi PPT saya, Relationship Rules Theory. Kamu bisa mendapatkan sebuah pandangan yang menarik pada hubungan akrab antar pribadi dengan melihat mereka dalam segi pengaturan yang mengaturnya, oleh Simanov 1980. Teori ini menunjukkan hubungan pertemanan atau percintaan yang terjadi bersama dan kesetiaan pada peraturan tertentu. Yang pertama, friendship rules. Pertemanan terpelihara karena adanya aturan di dalamnya. Saat aturan ini diikuti, pertemanan akan menjadi kuat dan adanya kepuasan antar keduanya. Tapi ketika aturan ini dihentikan, pertemanan akan mati. Aturan tersebut berupa berbagi perasaan, kepercayaan, menawarkan bantuan, menunjukkan emosional, dan lain-lain. Yang kedua, romantic rules. Peraturan yang ada adalah hubungan percintaan yaitu resmi, yaitu seperti menyadari adanya kehidupan di luar hubungan tersebut, percaya, luangkan waktu bersama, terbuka, dan jangan membandingkan dengan orang lain. Family rules. Sangat penting untuk mematuhi aturan dalam hubungan keluarga. Kita harus mengetahui sikap mana yang berupa reward dan mana yang berupa punishment. Kita harus tahu mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak. Workplace rules. Aturan-aturan yang mengatur hubungan tempat kerja. Aturan-aturan ini biasa merupakan bagian dari budaya perusahaan. Salah satu contoh, para pekerja berseragam, sopan, bekerja keras, dan lain-lain. Relationship dialectics theory. Teori ini mengacu pada seseorang yang terikat dengan hubungan dari pengalaman internal antara sepasang alasan atau keinginan yang mendorong ia dalam arahan yang sebaliknya. Tensi yang terjadi biasanya melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi di keseharian kita. Tensi adalah openness dan closeness. Memiliki konflik yang berbeda dan membuat hubungan terlihat lebih eksklusif karena setiap individu pasti pernah mengalami pengalaman yang berbeda dari sebuah keinginan. Contoh, kamu ingin bekerja pada musim panas untuk mendapatkan uang, tapi di satu sisi kamu ingin liburan ke Hawaii. Atau dalam hubungan yang satu ingin eksklusif sedangkan yang satu lagi ingin keterbukaan atau lebih terbuka. Untuk mengatasi hal tersebut, De Vito memberikan 3 solusi. Di antaranya adalah, secara sederhana kamu dapat menerima ketidakseimbangan sebagai bagian dari kencan atau pacaran, atau sebagai dari komitmen
dalam hubungan. Artinya satu sama lain harus menerima kekurangan pasangannya. 2. Secara sederhana kamu dapat keluar dari hubungan tersebut atau putus jika ingin terbebas atau ingin lebih berkuasa. Seimbangkan kembali hidupmu, biasa dengan liburan ke tempat yang indah, menemui teman lama atau liburan bersama pasangan. Atau juga mencari pasangan yang berbeda. Hal ini untuk menyegarkan kembali suasana hubungan. Social penetration theory. Teori ini ada bukan mengenai mengapa hubungan itu berkembang, tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengembangkan hubungannya. Bisa dijelaskan dengan hubungan yang setuju dengan kepribadian seseorang. Berkembangnya satu hubungan tergantung kepada berapa banyak topik antara kamu dan pasangan kamu diskusikan. Pengalaman sebuah hubungan meliputi derajat yang kamu tembus kepada kepribadian yang dalam. Social exchange theory. Teori ini menegaskan kita untuk mengembangkan hubungan yang akan mempermudah kita untuk memaksimalkan keuntungan kita. Teori ini berdasarkan model ekonomi pada untung dan rugi. Dapat digambarkan teori ini seperti profit sama dengan reward dikurangi cost. Reward, segala sesuatu yang akan mendatangkan harga yang menghasilkan. Ada 6 tipe reward dalam sebuah hubungan cinta. Money, status, love, information, goods, and service. Cost, hal yang secara normal mencoba untuk mencegah dengan mempertimbangkan hal yang tidak disenangi atau sulit. Bekerja berlebihan, menonton televisi berlebihan, dan lain-lain. Profit, hasil kerja ketika harga dikurangi upah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Pak Edwi, perkenalkan nama saya Stephen William Bully, NPM 180709590. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan melanjutkan pada poin I, yaitu equity theory atau teori ekuitas. Teori ini menggunakan ide dalam social exchange yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, tapi berjalan dalam tahap yang lebih jauh dan menegaskan bahwa kita mengembangkan dan memelihara hubungan yang rasio pada reward kita relatif pada cost kita, dan kira-kira sama dengan apa yang terjadi dengan rekan kita. Nah, contohnya, misalnya saya dan teman saya membangun sebuah bisnis, di mana saya menyimpan 2/3 uang dari bisnis itu, atau saya mempunyai saham atau modal 2/3 dari modal bisnis itu. Nah, dan teman saya ini memiliki 1/3 bagian lainnya. Nah, equity atau keadilan akan menuntut saya atau meminta saya untuk memperoleh 2/3 keuntungan dari bisnis itu, dan teman saya akan memperoleh 1/3 keuntungan dari bisnis itu, yaitu berdasarkan presentasi yang tadi. Nah, dalam equitable relationship, kemudian masing-masing akan mendapat bagian secara proporsional. Nah, lanjut ke bagian J, yaitu politeness theory, yaitu teori kebijakan. Nah, dalam mengembangkan sebuah hubungan, teori ini menjelaskan bagaimana dua orang mengembangkan sebuah hubungan ketika tiap individunya saling respect, saling berkontribusi, dan mengakui rupa positif dan negatif. Kalau bisa diartikan, yaitu di mana tiap individunya mulai memiliki aksi yang sama untuk mengembangkan atau membangun sebuah hubungan. Nah, hubungan akan terjaga saat pelaturan kesopanan terjaga. Begitupun sebaliknya, hubungan akan menurun atau bahkan rusak saat pelaturan kesopanan dilanggar atau diabaikan. Nah, kesopanan juga di sini bisa diartikan atau disebut dengan ketenangan yang membawa sebuah hubungan ke arah yang lebih intim. Nah, kita lanjut ke bagian K, relationship communication atau komunikasi hubungan. Nah, komunikasi merupakan darah yang mengalir dalam sebuah hubungan, atau bisa diartikan komunikasi itu merupakan inti dari sebuah hubungan. Dengan komunikasi, kita bisa mengembangkan hubungan yang sedang berlangsung. Nah, agar hubungan itu berlangsung lama, kita harus baik, sering berkomunikasi, terbuka, memberikan asuransi. Asuransi di sini artinya jaminan ya. Membagi aktivitas, selalu positif,
fokus dalam memperbaiki diri, dan empati. Dengan itu, kita bisa mendekorasi hubungan yang sedang kita jalani. Nah, untuk mengantisipasi hubungan yang berlangsung itu tiba-tiba berakhir di tengah jalan, kita harus melakukan beberapa hal, yaitu menghancurkan depresi dan kesendirian. Gunakan waktu sebaik mungkin, mendukung self-esteem, buang hubungan yang tidak nyaman, dan jadilah pribadi yang berhati-hati. Dengan begitu, hubungan yang rusak kita dapat perbaiki karena kita sudah mereparasi atau memperbaiki ke jalan yang benar. Kita lanjut ke bagian L, yaitu komunikasi dalam pengembangan hubungan. Nah, pada saat ini untuk memelihara hubungan banyak cara yang dapat kita lakukan. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi, khususnya pada media sosial yang bisa membantu kita untuk memelihara sebuah hubungan. Tapi ada juga unsur-unsur yang mendukung agar cara-cara itu dapat berhasil. Nah, ada beberapa unsur yang ditulis pada materi ini, yaitu berikut unsurnya. Pertama, be nice. Be nice di sini seperti menjaga kesopanan, riang gembira, dan bersahabat. Be nice ini bisa diartikan bahwa ketika kita berlaku sopan, riang gembira, dan bersahabat, kita dapat membawa banyak energi positif yang membuat orang lebih nyaman dengan kita. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu communicate, menjaga hubungan dengan teguran. Ya, di sini diartikan sebagai menanyakan kabar, ya, how are you. Ya, jadi kita bisa menegur orang, menjaga hubungan itu dengan komunikasi dengan teguran, menegur orang, seperti kita menanyakan kabar, atau ini say hello, atau menanyakan apakah dia baik-baik saja, seperti itu. Yaitu lanjut ke bagian ketiga, yaitu be open, sharing atau berbagi satu sama lain antar partner. Di sini diartikan kalau disingkat, ya, keterbukaan antar partner, ya, keterbukaan antar partner dalam sebuah hubungan. Jadi kita saling terbuka antar partner. Bukan kita tidak boleh memiliki privasi, tapi kita harus terbuka jika hal-hal itu tidak terlalu mengandung privasi kita, tidak melanggar hal-hal yang lebih privasi. Jadi ada beberapa hal yang kita harus terbuka. Selanjutnya itu give assurance atau memberi jaminan. Terutama di sini adalah rasa kenyamanan pada pasangan. Jadi ketika kita membangun sebuah hubungan atau mengembangkan sebuah hubungan, kita harus menjamin pasangan kita atau partner kita dalam hubungan itu merasa nyaman dengan kita. Poin terakhir adalah share joint activities, yaitu menghabiskan waktu dengan orang lain, misal bermain bola. Di sini bisa diartikan bahwa kita menghabiskan waktu dengan orang yang berhubungan dengan kita, atau orang yang mau kita kembangkan hubungannya dengan kita, atau kita mau membangun hubungannya, kita harus menghabiskan waktunya bersama. Ya, menurut saya juga ini cara yang sangat efektif, yaitu untuk membangun sebuah kedekatan. Kita juga harus bisa mengetahui apa saja hal yang suka dia lakukan, seperti itu. Jadi kita bisa membangun kedekatan dengan dia. Ya, itu mungkin cara yang sangat efektif untuk membangun atau mengembangkan sebuah hubungan. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu communicating in deteriorating, atau kalau jika diartikan ini komunikasi dalam memburuk, komunikasi memburuk, yaitu bisa seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi ini sedang dalam fase menuju memburuk, begitu. Jadi komunikasi dalam fase ini meliputi communication Peter, yaitu withdrawal, di mana pada fase ini ditandai dengan bahasa yang nonverbal saat komunikasi. Misalnya contohnya kita sedang berkomunikasi, dia menundukkan kepala atau tidak mau ada kontak mata, seperti itu. Atau komunikasi dengan tidak melihatnya, yaitu tidak ada kontak mata dalam komunikasi. Lanjut, this line in self-disclosure, dengan cara membatasi diri dengan alasan orang tidak mungkin menerima semua keluhan kita. Ketika kita berkomunikasi atau berhubungan, ketika komunikasi itu mulai memburuk, maka dia mulai membatasi diri dengan kita, seperti itu. Lanjut, yaitu deception, yaitu hal ini terjadi hubungan yang putus. Ini hubungan yang sudah putus, yaitu biasanya terjadi jika satu sama lain itu berbohong. Ya, seperti yang poin yang tadi, keterbukaan di atas, ya, tadi, ya, membangun hubungan. Jadi sudah mulai ada
kebohongan itu, maka hubungan itu akan putus. Poin terakhir yaitu positive and negative message. Di satu sisi kita memuji pasangan kita, di sisi lain kita mengkritiknya. Jadi artinya itu ketika di depan pasangan kita atau partner kita itu kita selalu memuji dia, tetapi ketika di belakang dia, tidak ada dia di sekitar kita, maka kita akan menjelek-jelekan dia. Ya, ini adalah salah satu tanda dari memburuknya sebuah hubungan ya, atau memburuknya sebuah komunikasi. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.